Shalom adik-adik, shalom. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Pargemit Ebenezer Oeba Rayon 13. Nah, bersyukur kepada Tuhan karena di minggu yang baru ini Tuhan mempertemukan kita untuk beribadah walaupun masih secara online. Adik-adik, di minggu ini ada yang baru loh. Apa ya? Ya, di minggu ini kita akan beribadah bersama-sama kakak-kakak dari Universitas Pelita Harapan, yaitu ada Kak Ira, Kak Yola yang akan memandu pujian, memandu lagu, dan juga ada Kak Yesika yang akan sharing firman Tuhan, dan juga ada Kak Yosua yang mengedit video ini. Nah, oleh karena itu, mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, wah di sini semuanya terlihat sukacita. Tapi Kak Ira mau coba nih, apakah benar-benar bersukacita? Oke, kita coba dengan melakukan yel-yel seperti biasanya. Ada yang masih ingat? Oke, jadi ketika Kak Ira bilang, apa kabarnya? Semuanya mengatakan, dahsyat, dahsyat, luar biasa, boom. Oke, mari kita coba. Apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, luar biasa, boom. Wah, semuanya terlihat sukacita sekali ya. Oleh karena itu, mari kita tetap berdiri ya. Tadi tetap berdiri, kita mengangkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo semuanya, Shalom. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada Sekolah Minggu Gemit Ebenezer Oeba Rayon 13. Perkenalkan, nama kakak Yesika Saragi dari TCUPH. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk melayani adik-adik. Kakak akan men-sharingkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk satu kesempatan Bapak kami boleh melaksanakan sekolah minggu kami meskipun secara online. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, berikan kami hikmat Bapak, berikan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu-Mu supaya mereka boleh memahami dengan baik apa yang menjadi firman dan apa yang Allah ingin kehendaki di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah menyelesaikan tugas. Dari bacaan Alkitab Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kakak akan membacakannya. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 14. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan sebanyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur dan ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usahamu. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Kakak akan menjelaskan sedikit dari bagian ini. Nah, ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, maka Tuhan menanamkan di dalam hati mereka keinginan, yaitu untuk membangun kembali bait Allah atau rumah Tuhan yang telah diruntuhkan oleh musuh. Nah, pembangunan bait ini sangat penting sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dengan penuh semangat dan giat, mereka mengerjakan pembangunan ini. Tapi, sayang sekali, semangat mereka kendor karena banyaknya kesulitan, halangan, masalah yang tak kunjung habis-habisnya. Mereka tidak lagi mendahulukan penyelesaian rumah Tuhan, tetapi malah sibuk dengan kebutuhan dan urusannya masing-masing. Mereka sibuk membangun rumah mereka sendiri, bekerja untuk tetap bertahan hidup di tanah air mereka. Mereka lalai dan tidak peduli lagi dengan tugas utama mereka, yaitu untuk membangun kembali bait Allah sebagai tanda kehadiran Allah. 20 tahun berlalu, tetapi pembangunan rumah Tuhan tetap tidak terurus dan tidak selesai.
Akibatnya, Tuhan pun menghukum mereka. Di dalam ayat 12 dikatakan bahwa Allah mengutus Nabi Hagai untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Dan puji Tuhan, mereka mendengarkan peringatan dari Nabi Hagai tersebut. Dan para pemimpin Israel yang pada waktu itu adalah Zerubabel dan Yosua mulai melakukan pembangunan Bait Allah. Nah, melihat reaksi daripada pemimpin umat ini, Nabi Hagai menyampaikan janji Tuhan bahwa Tuhan berjanji akan membantu dan serta menyertai mereka di dalam pembangunan Bait Allah hingga sampai selesai. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengerjakan tugas yang kita terima sampai dengan selesai, meski harus menghadapi kesulitan dan menyelesaikan tugas yang lebih penting terlebih dahulu. Contohnya, jika papa mama kita minta untuk kita segera makan, maka segeralah makan dan habiskan makanan itu. Dan ketika papa mama kita meminta kita untuk tidur, maka segeralah tidur. Dan ketika papa mama kita meminta kita untuk membereskan mainan, maka segera bereskan mainan kita. Jangan makan sambil main game, sehingga makanannya tidak selesai. Jika mama papa kita ajak kita untuk berdoa dan baca firman Tuhan, maka mari kita berdoa dulu dan baca firman Tuhan bersama-sama sebelum kita menonton film ataupun bermain. Sekian dari firman Tuhan. Nah, jadi untuk yang terakhir, kakak punya satu aktivitas yang untuk adik-adik semua bisa kita kerjakan, yaitu membuat gambar telapak tangan di selembar kertas HVS, kemudian ditarik garis sekeliling tangan, lalu digunting sesuai dengan garis itu. Nah, setelah digunting, kemudian adik-adik menghias telapak tangan itu dan jangan lupa menuliskan di telapak tangannya, Tuhan adalah nomor 1. Nah, selanjutnya menakukkan semua jari ke dalam arah dalam, kecuali jari telunjuk. Contohnya adalah seperti berikut. Tuhan adalah nomor 1. Nah, setelah adik-adik mengerjakan aktivitas ini, adik-adik sekolah minggu bisa mengirimkannya kepada kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu adik-adik sekalian. Sekian dari kakak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan untuk kita di minggu ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23b. Kolose pasal 3 ayat 23b. Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, Kolose pasal 3 ayat 23b. Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Adik-adik jangan lupa untuk dihafalkan ayat hafalannya, lalu dikirimkan ke grup WhatsApp ataupun grup Facebook Pargemit Ebenezer Oebah Rayon 13. Ayo semua bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Bukan Sembarang Pekerja. Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, ya Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, aku amat istimewa.
bagi dia. Bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggil gunung wailah padanya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Untuk adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa, satukan hati kita, lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk kami, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk hamba, kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami, sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu mengenai bagaimana seharusnya kami menyelesaikan tugas-tugas kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka terus boleh belajar dan terus melayani untuk melayani adik-adik sekolah minggu ini. Berkati juga para adik-adik guru sekolah minggu ya Bapak, di mana kiranya Engkau terus memberikan mereka kerajinan, juga hikmat di dalam terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan mengikuti setiap kegiatan sekolah minggu. Berkati juga orang tua mereka Bapak yang sudah memfasilitasi mereka di dalam menyediakan paket, menyediakan device mereka yang dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya doa anak-Mu melalui perantara Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita hampir berada di penghujung ibadah kita. Namun sebelum itu, Kak Ira ada informasi nih. Yang pertama, yaitu buat adik-adik yang membutuhkan layanan doa, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Nah, yang kedua, yaitu himbauan kepada adik-adik untuk di masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, banyak-banyak minum air putih, dan juga melaksanakan protokol kesehatan, yaitu gerakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke Kak Ira, jemput kita semua bangkit berdiri. Ayo berdiri, kita menyanyikan pujian terakhir, yaitu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, masih dalam keadaan yang berdiri. Mari semua lipat tangan, tutup mata. Ayo tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tuntunan-Mu kepada kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami, kiranya Roh Kudus memimpin kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu selalu juga melimpah-limpah dalam hidup kami, dan kami menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa.